Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik susah tidur walaupun badan sudah enakan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah susah tidur walaupun badan sudah enakan. Teman-teman semua, jadi susah tidur ya, ini memang bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini rata-rata pernah mengalami ya. Bahkan ada yang cukup lama ya di dalam merasakan kondisi susah tidur ya. Seperti pengalaman saya dulu juga mengalami seperti itu ya. Jadi tidur itu ya itu antara keinginan dan realita itu sangat berbeda ya. Karena kita kadang sudah inginnya cepat-cepat tidur supaya bisa istirahat ya, karena kita tahu bahwa dengan tidur yang cukup ya, itu efeknya sangat baik bagi tubuh kita, apalagi bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena dengan tidur ya, tubuh bisa meregenerasi sel-sel yang mungkin rusak ya, atau mungkin butuh perbaikan. Nah, sehingga itu akan diperbaiki pada saat kita tertidur cukup. Nah, oleh karena itu ketika kita kurang tidur ini bawaannya siangnya itu pasti rasanya tidak nyaman ya. Yang menjadi lemes, menjadi mengantuk, pokoknya tidak bergairah ya ketika kita kurang tidur. Tetapi sebaliknya ketika tidur kita cukup, maka pagi harinya kita akan segar kembali. Karena memang sel-sel yang rusak itu sudah diregenerasi ya, jadi kita sudah siap aktivitas di pagi hari. Nah, tentang susah tidur ya, ini cerita dulu tentang pengalaman saya susah tidur. Itu pernah ya seperti ini. Jadi dari sore itu terjaga terus ya, sampai dengan subuh lah ya, menjelang subuh itu ya kurang lebih sekitar jam 4 ya. Nah, itu baru bisa tidur. Itu ya. Walaupun sini sudah berusaha berbaring ya, sudah inginnya tidur. Tapi realitanya seperti itu. Sehingga tidur menjadi sangat kurang. Nah, ini yang pertama, itu ceritanya seperti itu. Jadi baru bisa tidur ketika sudah menjelang subuh gitu. Nah, kemudian eh, pernah juga terjaga di tengah malam. Jadi contohnya seperti ini. Sore biasanya saya itu berangkat tidur jam 10 malam ya. 10 malam berangkat tidur bisa, tapi hanya 2 jam ya. Nah, setelah jam 12 terbangun, nah itu terjaga lagi ya. Terjaga lagi sampai ya sekitar subuh itu. Ya, kurang lebih sekitar jam 4 baru bisa tidur lagi. Nah, dengan seperti itu maka tidurnya masih kurang ya. Padahal bagi kita untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu tidur idealnya itu minimal 7 jam, paling tidak kan itu. Tapi karena kita
sering terjaga sehingga tidurnya menjadi kurang. Termasuk tidur siang ya. Tidur siang itu juga kadang bisa tidur, kadang tidak, seperti itu. Nah, itu pada saat kita mengalami insomnia ya atau susah tidur itu juga apalagi siang ya, malam saja susah tidur. Itu seringnya juga tidak bisa tertidur. Nah, itu semua saya alami juga, teman-teman ya. Nah, setelah saya analisa, ternyata mengapa kita menjadi insomnia atau susah tidur ya. Ini memang ada beberapa sebab, teman-teman ya. Ada beberapa sebab. Nah, sebab yang pertama ya. Yang pertama karena di siang hari kurang gerak ya. Tapi hanya tiduran. Yaitu maklum pada saat penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu belum membaik, memang paling nyaman itu ya tiduran, duduk-duduk seperti itu, dan lebih banyak itu rebahan ya, kita berbaring. Nah, ternyata dengan seperti itu malamnya itu menjadi susah tidur. Jangankan kita orang yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, orang yang sehat normal saja ketika siangnya selalu tiduran, pasti malamnya juga akan terjaga. Itu. Nah, itu kalau kita sadari seperti itu. Nah, maka dari itu kemudian saya berusaha untuk siang itu tetap melakukan aktivitas gerak ya. Ya, aktivitas semampunya disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu, seperti itu. Jadi usahakan siang itu jangan terlalu banyak rebahan atau tiduran sehingga nanti malamnya untuk tidur itu bisa nyenyak. Itu sebab yang pertama ya, jadi siang kurang gerak gitu. Nah, kemudian sebab yang kedua mengapa kita menjadi susah tidur ya, itu karena pengaruh makanan ya. Pengaruh makanan dan minuman ya, terutama minuman ya. Ini itu biasanya seperti misalkan kita minum teh tapi terlalu kental ya, itu kan juga mengandung kafein. Nah, kemudian apalagi ketika itu kita minum kopi ya, nah itu juga nanti malam akan susah tidur ya, apalagi minumnya sudah menjelang tidur, sudah malam, itu pasti akan terjaga. Termasuk juga minum suplemen ya, itu suplemen yang saya minum itu dulu sih cuma madu ya, madu, tapi ketika minum itu malam ya, malam sebelum tidur. Nah, itu ternyata juga menjadi terjaga juga, menjadi susah tidur. Nah, setelah itu ya saya akalin sendiri. Kalau kopi memang saya berhenti dulu ya, tidak ngopi. Kalau teh juga tehnya bening ya. Kemudian madu saya minumnya siang, terutama pagi karena akan beraktivitas kan nggak masalah. Memang kita nggak butuh untuk tidur ya. Itu seperti itu. Jadi sebab yang kedua itu pengaruh dari makanan dan minuman, teman-teman. Nah, itu silahkan disadari sendiri ya, hal-hal makanan apa, minuman apa yang kadang membuat kita itu terjaga menjadi susah tidur. Itu sebab yang kedua. Nah, kemudian sebab yang ketiga ini paling dominan ya. Ini adalah karena banyak pikiran negatif. Nah, ini juga saya maklum ya, ketika orang sedang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis itu memang bawaannya itu apa-apa serba dipikir ya. Nah, terutama adalah hal-hal yang menyangkut dengan sensasi, menyangkut dengan kondisi tentang penderitaan kita ya. Sehingga kita selalu menganalisa hal-hal yang negatif tentang dirinya ya, khawatir dengan dirinya, was-was dengan dirinya, cemas dengan dirinya, atau terjadi perang batin lah istilahnya, melawan pikiran negatifnya sendiri. Nah, itu juga akan menjadi susah tidur. Karena apa? Karena pikiran ini aktif terus ya, walaupun kita kadang sudah rebahan, sudah berbaring, tetapi pikiran masih aktif. Nah, itu akibatnya juga menjadi susah tidur. Jadi sebabnya itu, teman-teman ya, ada 3 hal yang sudah tadi saya sebutkan ya. Nah,
Tetapi yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya. Ya, itu supaya kita semakin hari menjadi semakin bisa tidur nyenyak, karena dengan tidur yang nyenyak, pulas, badan menjadi segar dan akhirnya proses pemulihan penyembuhan itu akan menjadi lebih cepat. Oke ya. Nah, sekarang solusi supaya mudah tidur ya. Kalau tadi sebab-sebabnya ya. Nah, sekarang solusinya adalah ini lebih penting teman-teman ya. Yang pertama ya, supaya kita mudah tertidur ya. Ini adalah atur pola tidur yang ajeg. Ajeg itu tetap ya. Baik tetap jamnya maupun lamanya tidur itu. Nah, kalau saya itu untuk tidur kan kita butuh minimal 7 jam ya. Maka saya biasakan siang saya tidur 1 jam. Nah, kemudian malam saya harus tidur minimal 6 jam. Nah, 6 jam itu saya penuhi, biasanya saya berangkat tidur jam 10 ya, jam 10 malam. Nah, kemudian bangun jam 4 pagi. Itu seperti itu. Ajak seperti itu terus. Nah, akhirnya ketika sudah jam itu ya, sudah jam 10 malam pasti saya udah mengantuk gitu. Sehingga begitu saya berbaring, nah kemudian ya tertidur. Dan ketika mau tidur saya sudah berpikir ya, nanti jam 4 saya harus tidur, harus bangun ya. Maka ya sekitar jam 4 itu sudah bangun. Jadi sebenarnya tidur itu sudah disetting oleh pikiran kita sendiri gitu ya. Tapi ketika kita mau berangkat tidur belum punya angan-angan ya yang pasti tentang nanti mau bangun jam berapa itu. Nah, itu biasanya akan susah jadinya tidurnya. Nah, maka dari itu kita siasati, kita buat pola tidur yang tetap atau yang ajik. Itu. Contohnya seperti itu. Kalau biasa tidurnya mulai jam 9 ya jam 9 terus ya. Mulai jam 8 terus ya. Sehingga nanti tubuh kita ya, organ tubuh kita ini sudah menyiapkan ketika jam-jam itu ya pasti maunya tidur seperti itu. Karena udah terbiasa gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi solusinya atur pola tidur yang ajeg atau yang tetap. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita tidur ya, ciptakan tempat tidur yang nyaman. Ya, tempat tidur yang nyaman contohnya ya, ketika kita mau tidur, lampu yang tadinya terang benderang, kemudian kita ganti pakai lampu yang redup ya, itu. Kemudian hal-hal yang sekiranya mengganggu jalannya tidur kita singkirkan ya. Contohkan misalkan HP, yaitu sebaiknya ya kita matikan saja ya, gitu. Kita matikan atau kalau tidak dimatikan ya kita jauhkan itu. Sehingga tidak mengganggu jalannya kita tidur. Itu. Jadi ciptakan tempat tidur yang nyaman begitu teman-teman. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, selain atur pola tidur, ciptakan tempat tidur nyaman, kemudian yang ketiga ini juga jauh lebih penting karena ini merupakan awalan menuju ke tidur ya, yaitu lakukan relaksasi ya sebelum tidur. Relaksasi itu artinya kita tidak berpikir yang berat-berat ya. Kemudian kalau bisa ya relaksasi itu bisa dengarkan musik juga boleh ya. Dengarkan mungkin ceramah-ceramah yang menyejukkan itu juga boleh. Atau kita membaca ayat-ayat suci itu juga boleh ya. Itu nanti pada waktu berangkat tidur itu sudah tidak ada beban pikiran yang berat, sehingga itu akan mendukung tidur menjadi lebih mudah. Jadi tip yang ketiga ini adalah relaksasi menjelang tidur. Oke ya teman-teman. Nah, kemudian
Tip yang terakhir, yang keempat ya, ya yang keempat. Nah ini yang jauh lebih penting lagi ya. Ini pada saat kita sudah mulai di tempat tidur ya, yaitu tenangkan pikiran. Tenangkan pikiran. Ini paling dominan ini ya. Tenangkan pikiran dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mulai berdoa ya, tentunya doa akan tidur ya kan. Itu berdoa. Kemudian setelah itu masih kita sambung dengan mungkin berzikir, mungkin istighfar ya, mungkin tahlil, mungkin eh, membaca solawat-solawat. Nah, seperti itu nanti tahu-tahu kita tertidur dengan sendirinya, teman-teman. Tuh, ya. Jadi itu tip yang terakhir itu ya. Jadi tenangkan pikiran dengan cara berdoa, istighfar, tahlil, solawat, berzikir seperti itu sampai kita tertidur. Itu lupa seperti itu. Nah, insya Allah dengan seperti itu nanti tidur akan pulas sesuai dengan harapan kita, dan di pagi hari kita bangun sudah segar kembali. Dengan tubuh menjadi segar kembali artinya proses regenerasi sel-sel yang telah rusak telah terlewati sehingga tubuh menjadi semakin sehat, atau kita akan segera cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.